bagikan kepada Bapak Ibu guru, tetapi bukan berarti bahwa saya mengajari. Kita sama-sama melihat. Di sini bukan saya yang paling tahu, tapi sama-sama kita belajar. Baik, terima kasih. Yang pertama, penerapan budaya positif. Kita lihat yang pertama ada 6 konsep dalam budaya positif itu. Yang pertama disiplin positif, kemudian teori kontrol guru, yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan mitigasi. Nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada peserta didik sehingga mereka berkembang ke arah yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Dia menekan lebih kepada karakter siswa. Kemudian dalam modul-modul sebelumnya, pada modul awal itu kami melihat tentang filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi dia berdasarkan filosofi, berdasarkan pemikirannya, yang pertama bukan tabula rasa. Jadi pendidikan itu bukan tabula rasa. Itu anak, maksudnya bahwa anak itu adalah kertas kosong. Tetapi bukan kita orang dewasa menggambarkan sesuai dengan keinginan kita. Dia lahir sudah dengan kekuatan kodratnya, hanya masih samar-samar. Kemudian yang kedua, anak itu sudah terlahir dengan bakatnya masing-masing. Yang ketiga, budi pekerti. Budi pekerti itu kaitannya dengan cipta dan rasa, pengetahuan, tapi ada kaitannya dengan sikap. Kemudian tugas guru itu hanya menuntun anak itu tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kita guru hanya bisa menuntun yang sudah ada pada diri mereka, yang kita tuntun. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat jagung, biji jagung. Jadi guru itu diumpamakan seperti tukang kebun yang merawat, kemudian membersihkan, ataupun jika tumbuhan itu kurang subur berarti diberi pupuk, dipangkas. Nah, anak juga sama, perlakuan setiap anak itu beda-beda. Kemudian yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan anak sudah lahir dan dibesarkan dalam struktur budaya yang berbeda-beda, lingkungan yang berbeda-beda. Kemudian kodrat zaman itu kaitan dengan perubahan dari waktu ke waktu. Kemudian berpihak pada anak itu pendidikan yang memerdekakan anak. Filosofinya yang pertama kita lihat dari budaya positif itu adalah teori kontrol. Pada umumnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru terhadap murid. Ilusi kita tentang bagaimana kita mengontrol siswa. Yang pertama, yang dikatakan ilusi guru mengontrol siswa. Sebenarnya pada dasarnya kita itu tidak perlu mengontrol siswa. Apabila dia sudah melakukan perbuatan atau perlakuan dia di sekolah itu sudah sesuai dengan nilai-nilai atau kebiasaan, jadi kita tidak perlu mengontrol. Kecuali kalau dia mengizinkan kita untuk mengontrol, rujukan atau rayuan terhadap siswa, tetapi dia hanya berlaku pada saat itu. Setelah itu, kalau kita tidak berhadapan dengan kita, ya tidak bisa melakukan sesuai dengan aturan. Yang ketiga, ilusi bahwa praktik kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kadang-kadang kita kritik anak-anak dengan halus, kita sindir secara halus. Itu juga menguatkan karakter mereka, bahwa mereka akan menilai diri mereka itu buruk, jelek. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang dewasa kita memaksa anak-anak harus ikuti, itu juga tidak sesuai teori ilusi dari teori kontrol. Memaksa mereka hanya melakukan pada saat itu. Kemudian teori kontrol yang diharapkan dari teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Kita berharap semua anak-anak punya pandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk itu langsung dilihat sebagai sebuah kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, setiap perilaku anak itu pasti ada tujuan. Yang ketiga, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan
ya paksa pada saat rujukan itu gagal. Dalam teori kontrol harus ada kolaborasi, kesepakatan untuk menciptakan perilaku yang baik. Kemudian kalau di stimulus respon itu model berpikirnya kalau bukan kalah berarti menang. Tapi di teori kontrol model berpikirnya menang. Dan dalam teori kontrol ini yang akan digunakan untuk disiplin positif untuk sampai ke restitusi, bagaimana mengubah perilaku siswa. Yang berikut kita lihat tentang disiplin positif. Nah, teman-teman, saya berbagi dalam pendidikan guru penggerak. Nilai yang pertama adalah nilai dalam diri sendiri. Pada modul 1 kami melakukan refleksi awal, apa yang saya buat, apa yang sudah ada dalam diri saya. Di situ salah satunya tingkat disiplin, dan di situ ya saya melihat dari diri saya berbagi teman-teman, saya melihat dari diri saya bagaimana tingkat disiplin yang saya laksanakan setiap hari. Di situ memang banyak dari kehadiran yang menjadi poin sorotan besar saya. Kemudian waktu itu saya membuat refleksi untuk mengurangi 5 menit setiap harinya. Dan ada situasi-situasi tertentu yang mendesak itu yang membuat kita baru boleh mengizinkan diri kita untuk tidak disiplin. Yang pertama, kita lihat disiplin yang berasal dari diri sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab dari dalam diri. Setiap orang disiplin karena motivasi sendiri dari diri, merasa bertanggung jawab. Disiplin itu tidak dipaksa atau kita ingin dihargai oleh siapa. Sesuai dengan hati nurani. Yang berikut, disiplin merupakan sesuatu yang kita yakin bahwa itu benar. Dan kemudian kalau kita sudah disiplin, kita bangga untuk melaksanakannya. Yang ketiga, jika tidak memiliki motivasi internal, ini yang tadi, kalau tidak ada motivasi dalam diri berarti kita butuh peraturan, itu yang kontrol. Kita mengizinkan orang lain untuk mengontrol kita. Kemudian kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib atau peraturan, kepatuhan. Sering dihubungkan juga dengan hukuman. Anak-anak juga memandang kalau tidak disiplin pasti kena hukum. Tidak harus berbeda karena belajar dengan disiplin, tidak harus dengan hukuman. Justru itu adalah yang terakhir. Karena kita lihat teori motivasi. Teori motivasi ada 3 motivasi dalam diri manusia. Yang pertama adalah dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi dari saya apabila saya tidak melakukannya? Menghindar dari masalah. Jadi itu berarti ada pengaruh, mungkin ada pengaruh pada fisik atau psikologisnya, atau juga mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sehingga dia menghindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan. Jadi saya disiplin karena ada imbalan, mau dapat penghargaan atau hadiah, pengakuan. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang ingin menghargai diri dan penghargaan. Hukuman di sini ada 2, saya bedakan. Yang pertama antara disiplin dalam bentuk hukuman dan konsekuensi. Disiplin yang kita lihat yang pertama, disiplin dalam bentuk hukuman. Hukuman ini biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya kita melihat siswa ternampar, siswa yang memakai sepatu berwarna hitam atau tidak sesuai aturan, pasti langsung timbul pikiran harus buat apa ini, atau terlambat sapu, gitu biasanya. Tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah, biasanya dari pihak guru saja. Kemudian hukuman itu harus sejalan dengan konsekuensi. Jadi kita berikan tidak sesuai dengan konsekuensi atau kesalahannya, maka tidak membuat dia menyadari kesalahannya. Kemudian hukuman itu ada akibatnya, membuat siswa bisa merasa benci dengan kita atau tidak menyukai kita, bahkan menyemata pelajaran yang kita ambil. Hukuman berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti melalui perbuatan atau kata-kata.
Kemudian dari teori kontrol tadi diubah disiplin, apalagi sekarang hukuman tidak boleh dalam bentuk hukum lagi ya. Harus berubah ke teori kontrol yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi. Konsekuensi itu direncanakan atau disepakati bersama. Jadi antara guru dan siswa. Konsekuensi misalnya salah satu contoh, maaf Pak, saya buru-buru sehingga saya tidak memakai sepatu berwarna hitam. Kira-kira konsekuensinya apa yang disepakati? Kira-kira kalau tidak pakai sepatu hitam kita harus buat apa? Kemudian pemberian konsekuensi itu harus relevan dengan tindakan pelanggaran yang kita buat atau anak buat. Misalnya kalau saya terlambat hari ini berarti saya harus menambah jam istirahat. Saya tidak buat apa-apa, tidak istirahat, tapi saya belajar atau baca. Harus sesuai dengan konsekuensi. Dan konsekuensi itu harus disepakati antara guru dan siswa. Jika menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama kita lihat dari kebutuhan bertahan hidup. Kalau kebutuhan bertahan hidup itu kaitannya dengan kesehatan, rumah, makanan, kemudian juga dengan kebutuhan tidak masukkan di sini ya. Kebutuhan biologis juga masuk di sini. Kira-kira ada masalah tidak? Nah, dari permasalahan di atas, kalau seandainya ditanya, Ambar, kenapa mengganggu teman? Kalau jawabannya bahwa dia lapar karena orang tuanya tidak siap bekal, berarti kebutuhan yang dipenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini dia suka senang, suka bermain, suka bergurau, kadang-kadang juga dengan tingkah yang sangat buruk. Dia mencari kesenangan, kadang-kadang dengan ganggu-ganggu teman. Dalam kasus ini kalau ditanya, Doni kenapa mengganggu teman atau mengambil bekal teman dengan paksa? Kalau dia jawab bahwa dia bisa untuk menikmati ekspresi teman-teman. Dia lihat teman-temannya lihat 5 posisi.
kemudian saya harus di posisi yang mana? Boleh berada di posisi mana? Kalau David posisi pertama. Saya juga pertama ya posisi yang pertama. Saya pikir teman-teman mungkin yang di Facebook tidak di posisi lain. Saya di awal juga saya berefleksi, ternyata dampaknya itu luar biasa dari setiap posisi yang kita terapkan. Posisi kontrol. Yang pertama kita lihat dari posisi yang pertama tadi, posisi penghukum. Guru menghukum melalui fisik dan verbal. Jadi jangan berpikir bahwa ketika hukum itu hanya pukul saja, tetapi bahasa kata-kata itu juga sebenarnya membahasnya lebih dalam. Bahkan bersama kita pun lihat dulu langsung ingat. Kemudian pada posisi penghukum itu juga seperti video yang tadi kita tonton, dengan suara yang keras, kemudian dengan muka ekspresi muka yang marah, kemudian kata-katanya juga menekan kepada aturan. Langsung nih, kamu salah. Tadi dia tidak sama sekali tidak mendengar sesuatu. Maafku tidak, sudah salah, omong lagi. Kemudian hasilnya ya dia menjadi dendam. Kemudian menjadi tidak suka dengan pelajaran apa yang kita ajar. Untuk dia langsung tidak suka memang. Dampaknya dia biasa melampiaskan dengan cara mencoret-coret buku, kemudian bisa berdampak lebih parah. Mungkin kalau dia dari sisi sekali sampai ban motor, coret-coret motor kita yang hanya syukur saja kita punya sistem musik. Kemudian yang terakhir adalah manajemen. Posisi yang paling sempurna adalah posisi seorang guru. Dia selalu menggunakan nilai-nilai apa aturannya, apa nilainya, apa konsekuensinya, apa yang harus dia buat. Teman-teman, ini 5 posisi kontrol guru, kemudian kontrol mister, atau 5 posisi kontrol dari guru. Kira-kira saya beri tambahan waktu untuk mendiskusikan 5 posisi kontrol guru. Mungkin bisa serius, mungkin yang mau dulu. Praktekan di kelas itu baru minggu kemarin saya buat website rencana, tapi karena banyak tugas sehingga saya undur-undur. Kemudian kemarin pas masalahnya Ibu Davis ada persoalan di kelas yang anak-anak begitu egois, tidak peduli, akhirnya saya bilang betul, sebentar saya bawa notasi. Saya ke kelas dan saya bawa secari kertas dari saya suruh. Kira-kira sekarang saya suka merefleksi apa yang nilai apa yang sebenarnya kamu harus ambil dari sekolah ini. Ternyata mereka tahu apa yang saya maksudkan. Satu-satu tulis di papan tulis nilainya jujur, disiplin, membaca, semua mereka tuliskan. Kemudian kesepakatannya nilai-nilai itu harus saya buat apa. Misalnya jujur, saya harus buat apa dengan jujur. Tanggung jawab, saya harus buat apa dengan tanggung jawab. Kemudian hasilnya saya buat seperti ini. Dan ini berawal dari kelas. Ini belum saya tempelkan. Dan saya berharap bahwa hanya melihat ini saja, kalau tadi kita beralih dari hukuman fisik, ini nilai-nilai ini mereka yang tulis. Kemudian saya rapikan lagi. Kemudian dari keyakinan kelas, nilai-nilai yang ada ini berpindah ke kesepakatan kelas untuk menghargai apa yang saya harus buat, menghargai guru dan teman. Kemudian semua nilai jujur, saya tidak mencuri, saya tidak bergosip, makan minum di jam istirahat saja, kumpul tugas tepat waktu. Mereka tulis seperti itu. Semua yang sudah kau tahu, apa yang bermasalah dengan dirimu, tulis. Jadi yang komisi yang kemarin melanggar aturan-aturan tertentu yang kita bantu selesaikan, dia tulis, saya tidak mencuri, saya tidak menyontek. Dia tulis, saya bilang memang ini dalam penerapan ke depan itu memang sulit. Tetapi kalau kita budayakan, memang mungkin hasilnya kita akan petik. Tidak saat itu juga.
mungkin ya di kelas 2 atau 3. Memang sekarang hukuman juga daripada kita di penjara dan sebagainya. Kembali ke nilai-nilai. Jadi kita buat, dan biasanya keyakinan kelas itu dibuat di awal tahun pelajaran. Saya sama. Dalam kaitan dengan hal ini, dalam waktu pertemuan kawanan yayasan bersama dengan pembina, itu pada provinsial sebagai dewan pembina itu jangan mengangkat hal itu bertolak dari karakter anak zaman sekarang yang susah didapat. Apa yang kita buat? Itu pertanyaan provinsial. Lalu dia ajukan tulisan-tulisan di kelas ataukah di halaman-halaman yang menyangkut nilai-nilai ini. Jadi kita tidak mengharapkan dan kita tidak mengharapkan bahwa hal itu dia ubah. Tetapi ketika dia lewat, dia baca, waktu datang, pulang dia baca dan seterusnya. Yang dengan sendirinya nilai itu akan bersama. Ya. Jadi saya harapkan di ruang-ruang kelas itu sebaiknya dibuat seperti itu. Saya tambah sedikit ya, dan itu dikontrol. Tidak ada seperti itu dan naik belajar. Mengharapkan anak untuk membaca saja, oke, itu menjadi bagian ya. Itu ada presentasinya tidak belum tentu signifikan. Kontrol itu sangat penting. Jadi ketika ini sudah menunjukkan ini anak-anak tahu semua ini. Sayangnya kita semua. Bagaimana proses penerapannya? Apakah semua kelas kemudian kecuali dikontrol. Nah, kalau ini baru tercapai, luar biasa. Memang benar, menerapkan itu memang susah, kontrol dan susah. Semua yang mereka tuliskan ini juga waktu ketemu waktu dia bisa selalu baju di luar sama kemarin tulis apa? Apa yang kemarin ibu dengar yang mau beritahu di kelas apa? Itu langsung program. Jadi itu memang kontrol juga perlu. Kemudian untuk membaca itu saya buat jurnal kelas untuk membaca bisa. Jadi setiap hari mereka menulis sejak apa yang mereka baca kemudian ditempel di jurnal. Sedikit saja waktu itu ada yang 1-2 baris, tetapi itu pun kalau dikontrol, benar. Ketika saya tidak mengontrol barang itu kosong, benar. Itu memang ya budaya yang mengatur, yang karakter dan bentuk kontrol. Oke, yang berikut kita pindah ke segitiga restitusi. Ini cara untuk mendisiplinkan anak tetapi dengan proses dari segitiga restitusi. Cirinya adalah menebus, bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Menciptakan kondisi positif bagi murid dengan memperbaiki kesalahan mereka, kemudian memperbaiki hubungan. Jadi dia kita menawarkan bukan buat paksa. Kemudian murid yang buat masalah dia sendiri cari solusi atau penyelesaian. Kita hanya bantu dia untuk bergerak untuk mencapai tujuan. Dia mau apa? Kemudian di sini lebih rinci lagi ada di sini digambarkan segitiga restitusi itu tindakan restitusi itu tindakan yang kita lakukan. Yang pertama dengan menstabilkan identitas, kemudian mendata baik atas validasi tindakan, kemudian mendata baik ke bawah untuk mencapai tujuan. Jadi ini adalah satu proses yang dijalankan oleh bukan saja guru, orang tua juga bisa buat. Ini menghasilkan murid yang mandiri, kemudian yang bertanggung jawab. Itu salah satu video demonstrasi yang kami buat strategi penyelesaian yang pernah saya kirim di YouTube. Bagaimana murid yang punya masalah, kemudian dia sendiri gali apa permasalahannya. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Kira-kira murid yang buat masalah, kemudian ada kata-kata yang kita menstabilkan identitas, kita bilang semua anak, semua kita ini punya masalah, semua manusia punya masalah, atau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi bagaimana saya contohkan ada permasalahan di kelas 10 PW yang tidak masuk dalam saya punya skenario yang kemarin yang saya buat. Itu dia mengalami permasalahan soal keuangan, kemudian ada tindakan-tindakan yang dia buat. Saya ketemu dia, saya bilang, kau jujur saja, kau terbuka, tidak minta
Semua orang pernah buat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Dari situ tahap ini membuka pikiran dia untuk membangkang itu sedikit sekali untuk membangkang, karena kita sudah menstabilkan diri kita, sedang mengatakan bahwa saya juga pernah buat salah, saya juga seperti kamu, saya juga manusia biasa. Kemudian pada langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah, itu sebenarnya kita harus memahami apa yang dia buat itu sebenarnya beralasan, ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Misalnya ada permasalahan apa yang dihadapi, kita cari kira-kira alasannya apa dia buat seperti ini. Ibu ingin tahu alasannya apa kau terlambat, alasannya apa kau mencuri, alasan apa kau cari alasan. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan. Keyakinan itu yang tadi nilai-nilai yang kesepakatan kelas. Apa yang nilai yang kita yakini? Kira-kira kemudian kesepakatan kelas kita kemarin itu apa? Soal menyuntik, soal tidak jujur. Dari kesepakatan kelas itu kalau kita gali, dia merefleksi sendiri. Saya buat ini, saya harus buat apa? Misalnya saya mencuri, berarti ke depannya saya membuatkan sesuai dengan contoh bahwa saya ingin mau jadi manusia seperti apa? Ke depannya harus seperti apa? Mau seperti apa? Oke, setelah itu kita memberikan penguatan bahwa ibu percaya kamu bisa, ibu percaya kamu bisa menjadi orang jujur, bisa menjadi orang yang berhasil ke depannya, tidak terlambat lagi ataupun tidak mencuri lagi. Kita kuatkan dia seperti itu. Dan ada hasil yang saya peroleh, ada yang tidak. Siswa yang sering berbohong, ada yang bisa disebut PW, itu tuh yang sampai sekarang PW dia ulang, saya itu selalu tanya sama fasilitator, bagaimana nih kalau saya dia ulang, apakah saya ulang lagi restitusinya? Nah, iya, memang prosesnya harus berjalan seperti itu. Jadi memang itu sudah ada yang berhasil langsung tag menyadari, tapi kalau tidak dari motivasi diri sendiri ya pasti kita harus ulang-ulang melakukan restitusi. 3 langkahnya menanyakan, pahami dia dulu, tanyakan alasan, buat refleksi kira-kira dia mau seperti apa, lalu kita penguatan. Jadi kalau besok mau berubah, besok